Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. I love you. Tuhan mengasihimu, kami juga sangat mengasihi dan merindukanmu. Hari ini saya rindu membawa satu pesan dari Roh Kudus untuk kita yang saya beri judul The Power of Kindness. Kekuatan hati yang baik. Ya, the power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Kita sama-sama buka firman ini di Lukas pasal 10 ayat 25. Hari ini dan minggu depan saya bagi jadi 2 babak. Akhir pekan ini part 1. The power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 25. Mari kita baca. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita baca ayat 25 sampai 27 dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan kemudian. Nanti ayat-ayat berikutnya saya lanjutkan. Tapi coba kembali ke ayat 25, orang Samaria yang murah hati judulnya di sini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat di sini sebenarnya adalah seorang pengacara. Banyak ahli teologi mengatakan bahwa he was a lawyer. Dia adalah seorang ahli Taurat, itu ahli hukum. Karena zaman dulu hukum negara itu berhubungan dengan agama. Mereka bukan sekuler. Jadi ahli Taurat ini orang pintar. Dia orang yang pandai, orang yang terpelajar. Bahkan pendidikan yang sangat tinggi, tertinggi zaman itu. Meskipun belum ada university. Orang ini pandai. Dan dia merasa dirinya benar. Karena seorang pengacara kan paling ahli untuk membuat kasusnya menang di pengadilan, alias dia dan kliennya adalah yang paling benar. Oke karena itu profesionalisme. Tapi kalau sama Tuhan yang menguji hati, kita jangan sok benar sendiri. Tuhan itu gak suka orang yang merasa dirinya baik. Tapi orang yang bisa menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, itulah pangkal kebaikan sesungguhnya. Ahli Taurat ini tidak benar di mata Allah. Sekalipun dia orang yang sangat pintar atau orang yang sangat pandai, tapi hatinya salah. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyembah Tuhan semata-mata karena logika. Tuhan yang menguji hati setiap manusia tahu lubuk hati kita terdalam. Kebenaran, demikian pula dosa itu bertutur di lubuk hati seseorang. Karena itu kalau datang kepada Tuhan itu, kita jangan datang untuk menggurui dia. Datang membawa opini. Mari kita belajar dari Kristus apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang benar bukan menurut kebenaran kita sebagai manusia. Karena dialah sang kebenaran dengan K huruf besar, kita harus datang untuk belajar. Nah, ahli Taurat ini segera akan direndahkan hatinya. Karena dia datang untuk mencobai Yesus, malah Yesus yang mencobai dia. Bukan Tuhan memberi pencobaan, Tuhan yang menguji hatinya. Padahal dia datang to prove Jesus wrong. Dia menghampiri Yesus untuk mengkritik dan mencari kesalahan. Malah dia ditemplak sebagai orang berdosa. Saya beri bocoran di akhir cerita. Jangan pernah sekali-kali kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan jangan pernah banggakan jasa kita, kebaikan maupun kebenaran. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Hati yang mau dikoreksinya. Nah, ahli Taurat ini tidak menyadari yang dia coba untuk cari kesalahannya adalah orang yang jauh di atasnya. Yesus Kristus, anak Allah. Nah, kita lanjutkan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Pertanyaan pertama, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini sendiri sudah salah di mata Tuhan.
Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal seolah-olah sorga itu bisa kita usahakan. Seolah-olah dengan amal sosial kita bisa diterima di samping kanan Allah Bapa. Seolah-olah kita bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Karena perbuatan baik kita. Salvation can never be earned. Keselamatan tidak pernah kita bisa beli dengan apapun juga, termasuk kebaikan manusia yang sama dengan kain kotor di mata Allah. Jadi sebelum saya bicara tentang the true kindness, the power of kindness, kekuatan baik hati, saya tunjukkan dulu apa itu kebaikan yang semu. Kebaikan yang muncul dari hati manusia, maka kebaikan itu hanyalah kebaikan yang sementara. Semu kadang-kadang pura-pura. Kebaikan itu tidak boleh lahir dari keinginan kita untuk bisa diterima oleh Allah, seolah-olah seperti sebuah kredit yang kita berikan pada sorga. Nih, gua baik hati. Aku layak menerima berkat-Mu, bahkan layak masuk surga pula. Kebaikan yang begitu tidak diterima oleh Roh Kudus. Kebaikan harus lahir dari hubungan. Bukan lahir karena perbuatan. Ya, kebaikan itu harus karena hubungan. Waktu dia berkata guru, orang ini udah pura-pura dari kalimat pertama, dari kata ke satu. Waktu dia bilang guru, dia sama sekali gak mau belajar kok. Dia datang untuk mencobai Tuhan. Dia datang untuk guruin Tuhan Yesus malahan. Jadi banyak orang hari ini berseru Tuhan, Tuhan. Mereka gak tahu apa yang mereka katakan. Mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi Tuhan Yesus gak pernah jadi Tuhan atas hidup mereka. Kebaikan itu adalah semau gua. Apa yang menurut mereka baik, mereka lakukan. Kebaikan itu pun jadi suatu bahan semena-mena, seenak saja. Kalau saya merasa ini baik, ya saya lakukan. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak lakukan. Kalau saya disalahi orang, ya jangan salahkan saya kalau saya salahi dia. Ya kan? Itu kebaikan manusia. Pengajaran Yesus jauh lebih tinggi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. 7 kali 70, ampuni orang itu. Meskipun dia dosa berulang-ulang di area yang sama. Pengajaran Tuhan itu bukan pengajaran manusia. Saya tunjukkan dulu kebaikan semu supaya kita bisa lihat kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati dan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kita lakukan dalam namanya terhadap sesama. Kebaikan yang lahir dari hubungan dengan Allah Bapa. Bukan karena kita bisa melakukan sesuatu. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Maka lihat di ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, toh Tuhan Yesus sudah tahu loh, orang ini datang dengan motivasi yang salah untuk menjebak dia dengan sebuah pertanyaan. Harusnya Tuhan Yesus tidak ladeni dia. Lihat ya, Tuhan itu baiknya, bahkan terhadap orang jahat. Orang ini tergolong jahat. Ya kan, orang ini mencoba untuk skakmat, nggak tanggung-tanggung, yang dia coba skak adalah Allah sendiri, yaitu anak Allah yang hidup. Tapi Yesus kok bisa begitu sabar ya? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dia bahkan bicara bahasanya, karena orang ini belajar law atau belajar hukum. Tuhan tanya, yang kamu pelajari selama ini di sekolah, hukum Taurat bilang apa? Yesus tidak pakai sarkas, tidak pakai sarkasme, sarkastik. Tuhan tidak pakai sindir-sindir, Tuhan tanya dengan tulus hati. Orang lain gak tulus, terserah mereka. You and me, kita harus tetap tulus hati. Karena kebaikan kita itu takarannya bukan respon hati terhadap manusia, terhadap perlakuan mereka. Bukan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan, gigi dengan gigi, mata dengan mata. Kita harus senantiasa baik hati 24 jam sehari, 365 hari setahun. Bukan karena orang lain baik sama kita atau keadaan baik semua. Kita harus baik hati karena kita punya hubungan dengan Allah Bapa. Dan dia adalah Allah yang baik. Kita baik hati karena Yesus baik sama kita. Kita baik hati karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan salah satu buah roh itu adalah kebaikan. Sudah otomatis kalau kita makan sambal, kita berkeringat kalau kita kepedasan.
Kalau kita makan es batu, ya kan kita kunyah di mulut berapa biji sekaligus kan bisa brain freeze. Atau otak kita nih loh rasanya seperti beku, kepalanya bisa sakit sementara. Kalau kita makan firman, minum Roh Kudus di dalam diri kita, tinggal Roh Allah, ya pastilah sifatnya yang muncul itu natural, alami. Pasti Yesus yang keluar, dan Yesus itu baik hati. Kalau Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal tinggal di dalam diri kita, wong kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kok Bapa itu Bapa yang baik. Yesus itu Juru Selamat yang baik. Roh Kudus itu adalah roh kebaikan, bukan roh kejahatan. Kalau roh kejahatan namanya roh jahat di udara, bukan? Kalau dia tinggal di kita, ya otomatis itu yang keluar. Lahir dari hubungan. Yesus berkata begini, jawab Yesus kepadanya ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, lihat jawabannya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu jawabannya. Apa respon Yesus ayat 28 kita baca, kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang ini ditanya sama Tuhan Yesus kan, apa perintah Allah, apa Taurat? Hukum tulis apa? Hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Allah. Lalu yang sama dengan itu, sama penting, sama besarnya adalah kasihilah sesamamu manusia. Lalu berikutnya ada hukum-hukum ritual, ada hukum sosial. Sangat terperinci sekali kalau kita lihat di perjanjian lama. Bahkan untuk sengketa boundary perbatasan tanah pun disebutkan dalam hukum-hukum Musa. Jadi orang ini adalah orang yang sangat-sangat terpelajar soal hukum zaman itu. Tapi hukum zaman itu sekali lagi bukan sekuler saja, fondasinya itu agama. Karena dia harus tahu perintah Allah yang pertama, baru sesudah itu dia tahu urusan-urusan berikutnya, bahkan hukum makanan. Hukum seremoni, hukum upacaranya, semua ada. Dan Tuhan tanya sama dia, orang ini mau memojokkan Tuhan malah skakmat. Keluar dari mulutnya kalimat yang akan menguji hatinya sendiri. Hukum terutama apa? Orang itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jawaban dia. Padahal motivasinya salah. Harusnya Tuhan Yesus tidak memuji dia, bukan? Tapi heran, di ayat 28, Yesus kok memuji dia? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Bravo, good job. Selamat, Anda dapat 100. Benar sekali jawabanmu. Saya kagum sama Yesus. Yesus itulah personifikasi kebaikan sempurna. Gak ada orang seperti Yesus, makanya itu ketika ada satu orang lagi pernah panggil Yesus begini, guru yang baik. Apakah perintah Allah yang pertama, yang utama? Yesus berkata, kenapa kamu panggil aku guru yang baik? Kenapa kamu panggil aku yang hanya guru yang baik? Karena hanya Allah yang baik. Tuhan ingin mencelikkan mata orang itu. Jangan anggap Yesus guru agama. Tidak sanggupkah orang itu dicelikkan mata? Tidak sanggupkah dia melihat bahwa Yesuslah Allah yang baik itu? Yesus itu baik luar biasa. Dialah personifikasi kebaikan. Kebaikan itu adalah seorang pribadi. Sebelum dia menjadi buah dalam diri kita. Karena kita menerima Yesus menjadi satu di dalam hati kita. Kebaikan itu seorang, bukan sesuatu. Jadi buah, karena kita tertular. Tapi kebaikan itu seorang pribadi, a person, you know. A person, you see. Yesus itu baik, kalau saya baca di ayat 28 ya. Saya jadi berkata dalam hati sambil mengelus-elus dada. Kok ada orang sebaik Yesus ya? Kok ada gitu loh, makanya itu membuat saya juga agak sedikit gak habis pikir kadang-kadang kita ini kok bisa kecewa sama Tuhan ya. Kecewa itu kecewa sama orang jahat. Kecewa sama diri sendiri masih masuk akal. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama orang baik aja agak sedikit keterlaluan. Yang gak pernah salahin Anda, selalu memiutangi, berkorban apalagi.
Kok bisa kecewa sama Tuhan tuh gimana? Hanya karena alasannya dia maha kuasa, harusnya dia bisa luputkan saya. Tuhan tuh baik sekali. Kalau saya jadi Tuhan, saya udah marahin orang ini. Skakmat, tahu rasa lu. Tuhan enggak, Tuhan puji dia dan itu bukan sarkasme. Tuhan puji dengan tulus, kata Yesus, jawabmu itu benar. Belajar dari Yesus. Dia selalu fokus kepada hal-hal baik dalam diri seseorang, termasuk di dalam diri orang yang jahat sama dia. Dia bisa menemukan perkara-perkara indah. Jadi fokus Yesus dalam perbincangannya dengan pengacara ini di ayat 28, Yesus fokus pada pertanyaannya yang baik, bukan pada motivasinya yang jahat. Jesus focuses on the good question instead of on his bad intention. Kalau saya jadi Tuhan sudah gak enak bicara sama orang ini. Kalau saya maha tahu, saya tahu motivasi. Saya tidak akan bisa langgeng bicara sama dia, selain saya hindari, saya akan coba kalahkan dia dalam perdebatan. Tapi Yesus malah layani, kok bisa begini? Dia fokus kepada pertanyaannya yang bagus, bukan kepada niat hatinya yang jahat. I admire Jesus. The power of kindness, you can never know, kita gak pernah bisa mengerti kekuatan baik hati sebelum kita bisa melihat Allah yang baik. Akan susah jadi orang baik kalau kita tidak dekat dengan Allah yang baik. Karena akar kita itu ke Allah, bukan ke dunia untuk kebaikan, karena dunia semakin jahat. Kalau kita punya akar kebaikan itu terletak pada keadaan, kadang baik, kadang jahat. Karena kebaikan selalu baik dan buruk. Saya menyampaikan sebuah pesan yang kurang populer hari-hari ini diberitakan di dalam gereja. Karena gereja kalau nggak hati-hati kita hanya fokus kepada apa yang kita bisa dapat dari penyembahan kita akan Kristus. Gue dapat apa? Kita lebih fokus kepada berkatnya atau bahkan kepada kuasa. Tapi tahukah kebaikan itu kuat? Tuhan mau kita jadi orang-orang yang baik sampai akhir hayat kita. Zaman sekarang ini kan kebalik, yang keren itu yang jahat. Cool to be bad. Ya, it's cool to be bad, born to be bad. Bahkan ada lagunya begitu, bukan? Keren gitu loh kalau kita lahir jadi orang yang jahat. Ya kan? Coba lihat hari-hari ini kalau orang menamakan dirinya sendiri orang yang berani. Kata-kata apa yang dipakai dalam bahasa Inggris? I'm a daredevil. Ya kan, saya adalah orang pemberani, pakai kata devil lagi di belakangnya, pakai kata setan. Aku beraninya kayak setan, pedesnya kayak setan. Wah, makanan ini seru, enak bro, ini makanan iblis banget atau gimana, enggak tahu lah bahasa slangnya hari-hari ini. What's so cool about the devil? Jarang orang speak up dan angkat bicara bahwa keren benar jadi orang baik. Saya memilih untuk jadi orang baik, bukan karena saya adalah orang baik, tapi karena saya menyembah Allah yang baik. And I know ada kuasa dalam kebaikan. There is power. Kebaikan itu mengandung kuasa untuk hubungan kita dengan sesama kita. Untuk masa depan kita, untuk karir kita, untuk kesehatan kita, untuk whatever, untuk apapun juga. There is power in kindness. Dalam kebaikan ada kuasa, ada kekuatan. Jawabmu itu benar, kata Yesus. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Akhir kata, Yesus gak mau berdebat. Yesus pancing yang positif di dalam diri sang pengacara. Tapi tentunya ayat 29 masih ada babak berikutnya, nanti kita baca. Ya, orang itu masih lanjut karena orang itu belum puas. Tapi Yesus sama sekali tidak terpancing dalam permainan orang itu. Yesus penuh kasih. Di ayat 27 kembali, jawab orang itu, mari kita selidiki jawabannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dia. Jadi kebaikan yang kita bisa lakukan terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri, terhadap family, keluarga, atau sanak saudara, terhadap rekan, bahkan terhadap musuh. Itu harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu harus diwarnai kasih. Bukan hanya diwarnai kasih, harus dituntun oleh kasih. Yang namanya orang Kristen sejati, hubungannya pertama-tama dengan Allah yang hidup harus guided
by the principles of love. Harus dituntun oleh prinsip-prinsip kasih yang alkitabiah. Baru setelah itu hubungannya dengan sesamanya harus dituntun dengan prinsip yang sama. Prinsip agape, kasih tanpa syarat. Bahkan perlakuannya terhadap dirinya loh ditentukan oleh firman Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak dipanggil untuk mengasihani diri sendiri, itu beda loh ya. Tapi kita dipanggil untuk lebih dulu menghargai hidup yang Tuhan beri pada kita ini. Alias diri sendiri untuk kita bisa menghargai orang lain serupa. Tuhan suruh kita berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang sekeliling kita, bahkan kepada musuh-musuh kita. Tuhan yang kasih kekuatan untuk kita bisa berbuat baik dan menjadi orang baik di akhir zaman. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama harus diwarnai, bukan hanya diwarnai loh ya, tapi juga dituntun oleh kasih. Jadi saya bisa bayangkan kalau roket itu zaman sekarang itu ada tidak sembarang dan tidak sporadis dan sembarangan dengan untung-untungan kena targetnya. Zaman sekarang teknologi canggih dalam peperangan. Roket yang diluncurkan dari submarine atau kapal selam contohnya yang milik negara adikuasa misalnya. Itu semuanya sudah guided by laser, dengan laser. Mereka dituntun persis ke arah musuh. Dan kenanya presisi tepat jackpot. Langsung ke tujuannya. Hidup orang Kristen sejati juga harus secara presisi dituntun kasih. Kasih harus disengaja. Karena benci lebih alami dalam daging Adam dan Hawa. Kasih harus disengaja. Hari-hari ini susah untuk mengasihi. Lebih gampang untuk berdoa, minta berkat bagi diri sendiri. Tapi mengasihi itu tidak gampang. Tapi justru itulah ujian sesungguhnya. Suatu hari kita tidak akan diadili berdasarkan berapa banyak harta kita yang tersisa. Atau kita sudah mencapai apa, setinggi apa pendidikan kita. Suatu hari Tuhan akan bertanya, aku telanjang kamu tidak kasih aku pakaian. Aku di penjara kamu tidak kunjungi. Aku lapar kamu tidak beri makan. Kita akan suatu hari diadili berdasarkan standar kasih loh. Terhadap orang lain. Dan bagaimana kita memperlakukan kasih karunia Allah dalam diri kita sendiri. Jangan sampai satu talenta itu disembunyikan di bawah tanah. Suatu hari kita akan ditanya sama Tuhan, sudahkah hidup satu itu kau kelola dalam kasih pula. Harus secara presisi dituntun dengan kasih. Hidup kita itu harus guided. Laser precision. Dengan cermat dan sengaja. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hidup mereka banyakkan dicemari, dinodai dengan nafsu. Bahkan nafsu birahi. Kalau orang Kristen sebaliknya lawan kata kutub satunya. Yang sejati loh ya, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh dituntun Kristus. Hidupnya bukan dicemari atau dinodai, tapi diwarnai dengan kasih yang alkitabiah. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Ini kasih yang alkitabiah, Paulus mencatatnya dalam suratnya di Korintus. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Ini lasernya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kasih itu setia. Alkitab berkata kasih lemah lembut, kasih murah hati, gak pelit, memperhatikan yang lain pula. Kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Belajar dari Yesus. Saya jelaskan ayat-ayat ini, jawaban orang itu teori. Lalu Yesus personifikasi. Gimana Yesus ladeni pengacara yang mencoba untuk seret dia ke pengadilan dengan jebakan loh. Ini kalau si Yesus salah jawab, kena deh dia. Kena dia. Langsung ke mahkamah agama. Tapi Yesus layani.
Saya bisa melihat Yesus bukan hanya mengajari, Yesus mempraktekkan. Karena dia adalah kasih. Saya ajari kita semuanya untuk mengerti. Kindness, kebaikan, itu akarnya pada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan dalam hidup kita akan baik sama orang. Kita akan murah hati. Ya. I want to see